Halo everyone, welcome to Cicilen. Bersama saya Nurul Komala. Yuk kita cicil bahasa Inggris kita. Pada video kali ini, saya akan membahas materi pelajaran kelas 9 bab 5 yang berjudul Everybody is in the middle of something. Semua orang berada di tengah-tengah sesuatu. Pada bab ini, we will learn, kita akan mempelajari to communicate activities, untuk mengkomunikasikan aktivitas In progress at the time of speaking, pada saat kita berbicara. At one point of time in the past, pada waktu di masa lampau. And at one point of time in the future, dan pada waktu di masa yang akan mendatang. In order, dengan tujuan to share the information with others, untuk membagikan informasi dengan orang lain, and to give an explanation, dan untuk memberikan penjelasan. Jadi pada bab ini kita akan belajar cara ngomongin suatu aktivitas yang terjadi pada waktu kita sedang berbicara, aktivitas yang terjadi di masa yang lampau, dan aktivitas yang akan terjadi di masa depan. Dengan tujuan memberikan informasi serta penjelasan kepada orang lain. Sebelum kita masuk ke materi pelajarannya, kita coba praktik bahasa Inggris dulu ya. Saya ingin kalian perhatikan apa yang mereka bicarakan, perhatikan juga aktivitas apa yang sedang dilakukan, dan jangan lupa perhatikan kata yang di garis bawah. Hey, that's Dayu. Dayu. I don't think she hears you. She has her earphones on her ears. Maybe she is turning on the music loudly. Sebelum kita lanjut ke percakapan yang selanjutnya, aku mau jelasin sesuatu sedikit nih. Jadi kata that's, yang that ada koma di atas lalu s ini merupakan singkatan dari that is. Lalu kalau she's merupakan singkatan dari she is. Dan ada juga singkatan lainnya yaitu seperti I am menjadi I'm, you are menjadi your, we are menjadi we're, it is menjadi it's, dan lain-lain. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut lagi ke percakapan yang selanjutnya. Udin, let's go out. Everybody is staying outside. Be quiet, please. I'm trying to concentrate. I'm studying history for the test tomorrow. Let's go to your mom and ask her how to make stuffed tofu. Today, she is in Posyandu till late afternoon. She is doing vaccination for the babies and small kids in my neighborhood. Where is Edo? He usually comes earlier than me. He cannot come to the study group meeting today. He's helping his father fixing the fence of his house. Lina, Ben is calling. I can't come to the fun now, Mom. I'm mixing the flour and the eggs for the pastry. My hand is full of dough. Please tell him I'll call him back soon. Benny, you look very serious. Yes, I'm doing the task to describe a girl in this class to criticize her. I'm reading about you. I'm trying to say about your bad habits. You can read it for your reflection. Are you mopping the floor again? You've just finished mopping it, haven't you? Well, I tripped over the stool and fell and spilled my milk all over the floor. Where are the others? They are not having lunch now? No, they are all in the library. They are looking for some text about animals and plants in the encyclopedia. Let's go and join them. Nah, contoh percakapan bahasa Inggris yang baru saja kita praktikkan tadi merupakan pelajaran kita yang to communicate activities in progress at the time of speaking, yaitu untuk mengkomunikasikan atau memberitahu suatu kegiatan yang sedang berlangsung tepat di saat waktu bicara. Coba kita perhatikan lagi ya baik-baik.
Lina berkata, maybe she's turning on the music loudly. Yang artinya, mungkin dia sedang menyalakan musik dengan keras. Nah, pada saat ngomong seperti itu, pada saat itu juga Dayu berkemungkinan memang sedang menyalakan musik dengan keras. Soalnya, dia dipanggil tidak merespon ataupun menyaut pada saat itu. Nah, lalu yang selanjutnya Edo berkata, everybody is staying outside. Yang artinya, semua orang sedang berada di luar. Nah, tepat pada saat Edo bilang ini, di waktu yang bersamaan, semua orang sedang berada di luar. Lalu Udin membalas, I'm trying to concentrate. I'm studying history for the test tomorrow. Artinya, saya sedang mencoba untuk berkonsentrasi dan saya sedang belajar sejarah untuk tes besok. Jadi, sewaktu Edo datang dan memberitahu Udin bahwa semua orang sedang berada di luar, saat itu pula Udin sedang mencoba untuk berkonsentrasi dan sedang belajar pelajaran sejarah. Lalu ada Mom yang berkata pada Lina, Lina, Benny's calling. Nah, pas waktu Mom ngomong seperti ini, Benny memang sedang menelpon ke HP tersebut. Lalu di saat yang bersamaan pula, Lina berkata, I'm mixing the flour and the eggs for the pastry. Yang artinya, saya sedang mencampurkan tepung dan telur untuk kue. Nah, di sini kita tahu bahwa di waktu yang bersamaan, Benny sedang menelpon Lina ketika Lina sedang mengaduk adonan. Lalu berikutnya, Dayu bertanya kepada Siti, Are you mopping the floor again? Artinya, apakah kamu sedang mengepel lantainya lagi? Nah, Lina bilang begitu karena pada saat itu juga Siti memang sedang mengepel lantai. Kalau sampai sini kalian masih belum paham juga maksud pelajarannya apa, gak apa-apa, sebentar lagi insya Allah kalian akan mengerti kok. Syaratnya kalian harus nonton video part 2-nya. Pastikan kalian menonton materi bab 5 ini sambil memegang buku paket kalian. Atau kalau tidak ada buku paket, kalian bisa catat atau screenshot catatan di video ini. Pokoknya persiapan diri kalian untuk belajar materi ini, karena materi ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kalian dalam belajar bahasa Inggris. Pelajaran bab ini sangat penting dan akan sangat bermanfaat, karena pada bab ini kita akan belajar tentang macam-macam tenses. Tense adalah teknik pembentukan kalimat bahasa Inggris untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan itu telah terjadi, sedang terjadi, ataupun akan terjadi. Coba kita perhatikan contoh berikut ini dulu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, untuk ngomongin atau nunjukin suatu tindakan yang telah terjadi, sedang terjadi, ataupun akan terjadi, biasanya kita akan menambahkan kata sudah, sedang, dan akan. Contohnya, kalau tindakannya sudah terjadi, maka kita akan bilang mereka sudah memasak nasi untuk sarapan. Kalau tindakannya sedang terjadi, maka kita bilang mereka sedang memasak nasi untuk sarapan. Nah, kalau akan terjadi, kita mengatakan mereka akan memasak nasi untuk sarapan. Selain dengan menambahkan kata sudah, sedang, dan akan, kita juga bisa dalam bahasa Indonesia itu tinggal mengatakan atau menambahkan keterangan waktunya aja. Misalnya, mereka memasak nasi kemarin. Itu untuk yang sudah terjadi. Atau mereka memasak nasi sekarang. Berarti itu sedang terjadi. Nah, kalau akan terjadi atau belum terjadi, maka kita bisa bilang mereka memasak nasi besok. Atau mereka memasak nasi minggu depan. Nah, sekarang bandingkan dengan bahasa Inggris. Kalau sudah terjadi, mereka akan bilang, they cooked rice for breakfast. Kalau sedang terjadi, mereka akan bilang, they are cooking rice for breakfast. Dan kalau akan terjadi atau belum terjadi, maka bilangnya, they will cook rice for breakfast. Kalau di bahasa Indonesia, kata kerjanya yaitu memasak tidak berubah, sedangkan pada bahasa Inggris berubah. Bahasa Inggrisnya memasak adalah cook. Tapi kita bisa lihat di sini, kata cook itu bisa berubah-ubah, sesuai dengan kondisinya. Kalau kejadian memasaknya sudah terjadi, maka cooknya menjadi cooked.
Kalau kejadian memasaknya sedang terjadi, maka cook-nya berubah menjadi cooking. Nah, kalau belum terjadi dan akan terjadi nanti, maka kata cook-nya berubah menjadi cook lagi. Nah, jadi itu dia perbedaannya. Kalau di bahasa Indonesia, kita pakai kata sudah, sedang, akan, atau kasih keterangan waktu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, tergantung sama bentuk kata kerjanya. Jadi walaupun tidak ada keterangan kapan memasak itu dilakukan, entah itu 2 hari yang lalu, atau seminggu yang lalu, atau 1 bulan yang akan datang, kita bisa mengetahui kegiatan itu sudah dilakukan, atau sedang dilakukan, ataupun belum dilakukan, dengan hanya melihat kata kerjanya saja. Bahasa Inggris yang telah kita praktekkan tadi, sama seperti contoh yang nomor 2 ini. They are cooking rice for the breakfast. Kalau sebelumnya, tadi kan contohnya ada she's turning on the music loudly, lalu ada everybody is staying outside, dan lain-lain. Nah, coba deh perhatiin, sama kan ada ing-ingnya, cooking, turning, trying, calling, mixing, mopping. Nah, pola kalimat seperti contoh-contoh ini namanya present continuous tense. Nah, present continuous tense ini merupakan salah satu macam dari tenses. Nah, di video selanjutnya, saya akan ngajarin kalian gimana caranya menggunakan tenses ini. Nah, berikut ini adalah macam-macam tenses. Yang di atas ini menunjukkan kapan suatu kegiatan itu berlangsung. Apakah di past atau masa lalu, present, masa sekarang, atau future, masa yang akan datang. Sedangkan yang di sebelah kiri ke bawah ini, nanti kita harus memilih salah satu yang tepat untuk digunakan ketika kita sedang membicarakan sesuatu. Apakah lebih tepat memakai simple past tense, ataukah present continuous, ataukah future perfect. Nah, di video-video selanjutnya saya akan ajarin bagaimana ketentuan memakai tenses tersebut dan bagaimana cara membuat kalimat bahasa Inggris dengan menggunakan aturan tenses tersebut. Untuk bab 5 ini kita akan fokus pada simple past tense, past continuous tense, present continuous tense, dan future continuous tense.